bisa dibilang kayak ya transisinya juga David Moyes waktu itu gue pas dia cabut gue kayak sebenarnya agak nggak yakin karena Moyes tuh memilih untuk membuang semua backroom staff-nya Sir Alex. Ya, orang-orang lamanya lah. Orang-orang lamanya. Moyes, kamu pikir kamu siapa? Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas dipeluit akhir semua dibahas. Tsunami saat ribu berkobar, Afisa dini cara gada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Wah, ini Premier League udah selesai, tapi Manchester United masih gini-gini aja ya. Terus yang juara juga Liverpool. Gimana ya kondisi teman-teman fans Manchester United ya? Karena Manchester United sebenarnya cuma butuh waktu. Butuh waktu buat apa tuh? Time will tell. Butuh waktu buat Makin goblok. Wih, ada Bung Tio di sini. Tepuk tangan dulu virtual. Nih bakal nemenin kita bahas Manchester United ya. Jadi teman-teman, selamat datang di Dance TV Peluit Akhir yang bakal ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Kali ini di samping gua udah ada orang yang mungkin kalau ada kurikulum tentang kesabaran ya. Orang ini udah profesor gelarnya ya. Di saat manusia lain mencari kebahagiaan, dia lebih milih seni untuk menyakiti diri dengan ngefans sama Manchester United. Inilah dia, ada Bung Tio. Sehat Bung Tio? Sehat Bung Apip? Kalau jadi fans MU sehat gak sekarang kondisinya? Enggak. Yang jadi fans MU itu hanya orang-orang terpilih gitu yang bisa jadi fans Bener MU. ya, segitu selektifnya berarti. Bukan selektif, tuh? semakin banyak sebenarnya fans MU, apalagi yang bapaknya yang dulu ngefans MU punya anak, anaknya jadi fans MU. Berarti itu bapaknya menjerumuskan. Gua nggak kebayang anaknya itu di sekolah dibulinya kayak apaan tahu sama teman-temannya. Lu bayangin deh. Iya. Lu dipaksa untuk jadi fans MU, bukan pilihan lu kan. Bener. Ketika bapak lu fans MU, anak lu oh papa MU. Iya. Mungkin nonton pas MU lagi menang. Iya. Yang jarang menang itu. Yang jarang menang itu. Terus tiba-tiba di sekolah main futsal lah gitu. Dikasih jersey MU. Yang di mana yang udah pakai jersey Liverpool, Madrid, City, Juara-juara lah. apalah juara-juara. MU. Juara sih FA sama ini sama apa namanya Piala Liga. Iya. Tapi kan Iya. Terus teman-temannya bilang, udah nih ganti aja nih baju semen 3 roda. nah, Daripada MU nih. Ini seru nih, kita bahas MU, kita kulitin juga Manchester United. Tapi gue jujur bang, maksudnya sekarang kondisi jadi fans MU gimana sih? Maksudnya secara kan lu kan abang-abangan fans MU lah. Lu menemani fase demi fase Manchester United. Sekarang kondisinya, kalau gue ngelihat kalau gue nyamperin fans MU, hitungannya kayak ngejenguk orang sakit. betul. Teman-teman gue yang kayak fans Liverpool garis keras itu udah tahap dimana mereka udah nggak mau ngecengin MU lagi karena fans MU karena nggak ada gunanya, Pip. Lo ngecengin fans MU, orang fans MU kayak oh ya udahlah, udah kalah. Nggak bisa ngelawan lagi apa? Apa yang mau dikasih lawan, Pip? Premier League nih lawan Liverpool misalkan. 20 gelar sama. Udah sama. Gelar Liga Champions-nya lah. lebih banyak Liverpool. Mau ngapain MU 2 kali kalah sama tim elu di final. Adu kesabaran kali. Sabar, jadi mau gimana, Pip? Jadi ya harus sudah mawas diri lah. Kan gua pernah merasakan gua itu pernah dicengin lah sama orang saking keselnya gua akhirnya gue bikin gini. Kayak gua dukung United dari tahun 96 lah, 96 sampai sekarang 2004, 2024 dikurang pokoknya berapa puluh tahun gue merasakan Man United juara lah dari 96 sampai 2013. MU Prime 2013 sampai 2024. Iya kan MU lagi jelek, tapi gue lebih banyak merasakan MU lagi juaranya. Jadi lu nggak usah ngecengin gue. Saking keselnya. Tapi biasanya gue kalau dicengin kayak ya udah sih emang udah kalah mau ngapain aja. Udah tahap di mana gue nggak mau debat, gue Pip males Pip, bener Pip capek. Itu hitungannya nonton bola udah bukan kayak mau ngelihat taktiknya apa, skornya berapa gitu, kayak mudah-mudahan kita jangan sakit hati nontonnya udah di level itu kali. Iya, udah kayak tahap di mana lower your expectation. Di awal musim ekspektasi lu tinggi, walaupun kalah di Community Shield,
kayak mainnya menyenangkan karena pemainnya pada agak kurang IQ di depan kotak penalti ya, Rashford gagal pokoknya, tapi kayak wah ini ada secercah harapan nih ya, di bawah arahan Erik ten Hag. Kok pemainnya sama aja nggak mau bener. Itu seru tuh. Ntar kita bahas maksudnya apa yang harus sebenarnya dibenerin banget dari Manchester United, karena kalau gue ngerasa MU sekarang tuh mobil yang udah tabrakan bukan bumper-bumpernya doang, udah engine-nya kena, udah bentar aja TLO tuh. Ini TLO, total loss tuh mobil, udah dijual. Ini bakal masuk komedi-komedi pilu nih kalau ngobrol sama fans MU nih. Kalau gini gimana Bang? Misalkan kalau gue ngelihat kayak transisi ya di La Liga, misalkan Barcelona tuh kan kayak cepet. Paling abis dari Pep rusaknya di Kiki Setien gitu kan. Valverde aja udah mulai mendingan gitu. Apalagi Liverpool. Kalau Liverpool kan cepet. Abis dari si Klopp ke Slot itu kan agak cepet tuh transisinya tuh. Kalau MU, kalau kayak gitu harusnya juga bilang nanya ke fans Arsenal juga. Iya kan? Kalau misalnya MU emang udah akut ya, tapi kan ini kan kalau misalnya bandingannya Klopp ke slot langsung bawa juara, orang bisa bilang kan tuh, nggak perlu pakai proses. Arteta udah bertahun-tahun, kan juara 2 mulu, pasti bisa gitu. Nah tapi masalahnya kalau MU bukan masalah susunan kepelatihan doang sih Pip, karena emang udah akut manajemennya juga, karena kan 26 tahun Sir Alex di sana kan dia mengatur segalanya. Maksudnya dia kontrolnya tuh dari hilir ke inilah hulu gitu kan, hulu ke hilir. Tapi ya ketika dia cabut kan dia sepertinya tidak bisa dibilang kayak ya transisinya juga David Moyes waktu itu. Gue pas dia cabut gue kayak sebenarnya agak nggak yakin, karena dia Moyes tuh memilih untuk membuang semua backroom staff Sir Alex. Ya orang-orang lamanya lah. Orang-orang lamanya. Moyes, kamu pikir kamu siapa? Tapi kan biasanya kayak gitu, kalau misalkan mau memperbaiki sesuatu emang dihabisin aja dulu orang-orang lamanya. Nah gue cari studi bandingnya satu ya dari Man City ya. Man City itu ada satu sosok yang selalu bertahan sampai sekarang udah, walaupun role-nya udah berubah dari sebelumnya. Ketika City revolusi yang Taksin datang yang duit banyak, bisa Taksin di penjara. Sekarang udah masih dibahas. Terus ganti sama yang si Abu Dhabi ini kan. Nah, ada satu sosok yang terus ada di sana untuk nemenin transisi, Brian Kidd. Brian Kidd legenda MU lagi, legenda MU. Gue yakin dia juga sedih kayak, tim gue begini ya. Gitu. Tapi dia ada di sana dari zaman si Mark Hughes, Roberto Mancini, Pellegrini, bahkan sampai ke Pep tuh dia ada. Walaupun sekarang role udah beda ya. Karena udah gak muda lagi, misalnya udah toku Bang. Udah setelah kawan-kawannya mungkin udah banyak yang wafat juga, dia masih ada di sana. Tapi itu satu sosok yang menjadi menurut gua salah satu kunci di City adalah ya dia bisa membuat semua transisi gitu loh. Smooth semuanya, dan ini kan Moyes langsung buset dibuang semua. Dihabisin semua. Lu sebenarnya ninggalin siapa sih? Renmulsten kayak satu atau siapa gitu, tinggalin biar ada. Karena kan ketika ada pelatih baru, apalagi ganti pelatih yang udah 26 tahun mengakar. Lu kan nggak tahu nih, akal bulus pemainnya kayak gimana kan. Siapa dulu yang berani ke ke ruangan Ferguson bilang, gue kok nggak main-main? Siapa yang berani mau masuk ruangannya udah deg-degan? Ryan Giggs dulu. Ryan Giggs sudah pas debut awal-awal dia udah main 25 kali, masih muda. Dia nanya sama Brian Robson, bilang kayak, gue kayak mesti beli mobil ya. Terus dijagain, yaudah bilang sama bos aja, sama Gaffer, mesti Sir Alex. Lu bilang, boleh kok harusnya 20 dikerjain kan sama Robson. Pas masuk, buset, dia yakin sama Ferguson. Ngapain lu beli mobil? Lu beli sepeda yang kesini, anjir, terus di luar dikecengin. Karena gak ada yang berani untuk ngomong gitu. Sekarang kalau lu lihat, ya elah, pelatih gak punya harga diri kayaknya. Nah apalagi pas ada ini, di era yang Ronaldo balik lagi, itu kan pas Ten Hag. Itu kan kayak ngadu power juga tuh, ngadu aura, yang mana bosnya nih, Ronaldo apa si Ten Hag. Terus ada kritik Ronaldo yang tentang infrastruktur, tentang pemain dan lain-lain. Itu berarti kalau ngeliat sekarang yang dibilang Ronaldo ada bener. Carrington tahun 2000-an adalah yang terbaik di dunia. Tapi tahun 2000-an, sekarang 2025. Pip, kalau kata Ronaldo nggak ada perubahan, ya ini sama-sama aja, nggak ada yang berbeda. Dibandingkan gini, sekarang ketika tim-tim itu kan investnya bukan lagi soal lu beli pemain bagus, enggak, lu invest di infrastruktur dong. Kayak misalkan salah satu gitu, Bali United bikin Bali Training Center deh paling gampang. Iya, banyak tuh. Yang di Bali itu kan bagus banget.
ya buat apa? Buat perkembangan pemainnya juga, buat perkembangan gitu juga. City bikin dia cabut dari Carrington, dia bikin gede di daerah mana tuh gue lupa. Dia juga bagus juga. Paling baru Bournemouth lah, Bournemouth. Kalau di sini Dewa lagi banyak tuh. Nah, Dewa United. Ya, tapi maksudnya lu kan infrastrukturnya bagus banget tuh dibikin. Ya masa Man United dengan bisa dibilang lo ini United lagi sampah-sampahnya ya. Tapi salah satu tim dengan fanbase paling besar di dunia gitu. Maksudnya lo kalah-kalah mulai fan lo masih banyak gitu. Ya temen gua fans pengurus Man City Indonesia lah intinya gitu. Dibilang, "Bang, lu kok tim lu kalah mulu tapi fans makin banyak ya?" Tim gua menang-menang mulu situ-situ aja fansnya. Nah, gitu. Jadi maksud gua kayak ya investasinya udah salah. Infrastrukturnya nggak dibenerin, stadion bocor. Mau gimana? Dia nggak tahu ada Aquaprof apa dia. Ya maksud gue ketika stadion tim-tim lain benerin stadion, benerin ini, MU mah sibuk apa? Sosial media. Kayak lu bayangin MU pernah senang pas report mingguan bulanan gitu. Oh iya nih YouTube kita reach berapa subscriber. Tim besar kayak gitu ngomongnya subscriber YouTube. Lu apa? Bukan itu aja, dua udah lucu tuh. Satu permasalahannya stadion bocor, satu lagi subscriber. Berarti dia investasinya udah bukan masalah pemain-pemain komersil lagi, ya, dari udah, AdSense. Udah ya. Ya AdSense mungkin bisa bayar gaji karyawan kali ya. Ini maksud gua kayak ngapain? Iya emang udah salah ini, udah salah asuh dari awal lah. Nah, kalau misalkan itu gue penasaran tuh, kan tipis tuh pemain sesuai kebutuhan tim sama pemain yang bisa dikomersilin. Itu MU lebih yang kemana tuh? Komersilin sekarang mah kayaknya. Tapi kayaknya sekarang dengan ada Omar Berada, Sir Jim, terus Ruben Amorim, maksudnya kan udah kelihatan nih, gue mau tahu pakamnya seperti apa, mainnya seperti apa. Harusnya beli pemainnya nggak ngasal. Kayak dulu pemain besar ada available, ambil. Lu bayangin dulu, sorry to say, maksudnya ketika datengin Sebastian Schweinsteiger, ya pemain gede tapi kan dia udah nggak prime lagi. Prime Schweinsteiger 2014 ngejar Messi nggak bisa ngapa-ngapain tuh di final Piala Dunia. Habis itu kan dia Bayern Munchen juga di Bayern juga bagus banget, tapi kan ketika pindah ke Man United injury prone, nggak maksimal. Walaupun terakhir gue agak nggak suka dengan kelakuannya Mourinho ke dia ya, perlakuan dia. Tapi ya maksudnya lu beli pemain yang udah nggak prime lagi, Falcao, Angel Di Maria beli mahal banget, satu musim doang bisa ngedumel, nggak suka main di Manchester United. Terus siapa lagi tuh? Ya Paul Pogba dibalikin lagi. Terus ya banyak lah, kayak lu beli tim pemain tuh kayak available. Ronaldo deh. Emang ada berita Ronaldo pindah ke Man City? Kan lu isu-isu dihembusin doang kan? Sebenarnya nggak ada berita kayak gitu. Katanya sih iya, itu semua isu dan lain-lain. Baru kayak gini. Kita kan kalau misalnya Ronaldo ke City deh, cocok sama pakai Pep. Gue sih kayaknya nggak terlalu deh. Nggak terlalu kan? Ya udah, dan ya kalau gue sebagai fans MU gue happy banget Ronaldo balik. Comeback cuy. Kayak Thierry Henry pernah ke Arsenal. Tapi Thierry kan cuma cameo doang. Ini Ronaldo nyelamatin MU, udah umur segitu nyetak golnya masih banyak ya kan. Terus disalahin, tapi kayak ya maksud gue ya lu beli pemain dengan nggak pakai lu mau beli pemain cocok buat lu tuh apa. Ya sekarang mungkin harusnya sih pelan-pelan sih udah bener ya PP harusnya. Kalau musim depan 2025-26 masih nggak bener juga berarti emang udah terkutuk nih tim nih. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya? Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Tapi ada hikmah yang lu ambil gak sih dari Manchester United? Apa? Enggak, maksud lu secinta ini Manchester United bukan hikmah deh. Apa sih arti Manchester United bagi lu, Bang? Hidup, Bang. Us. Hidup. Kalau udah di bawah. Banyak arti hidup di sana. Gimana maksudnya itu arti hidup? Sabar. Okay. Legowo. Mawas diri. Jangan ngecengin orang kalau lu juga sadar kemampuan lu tuh nggak segitu. Gitu. Buat fans MU jangan ngecengin dulu deh orang. jangan. Hidupnya jadi terbatas. Jangan, bener, capek. Lu ngecengin apa Liverpool gitu. Lu ngapain? 20 Liga Premier League ya kan Liverpool. Lu mau ngecengin Liverpool baru 2 gelar Premier League-nya ya, bukan Liga. Premier League-nya baru 2. Bukan masalah itu. Lihat timnya bagus, cepet transisinya gitu, happy ngeliatnya kan. Dari Klopp, orang mikir Klopp cabut slot jadi drop. Enggak, orang fans Liverpool awal musim juga ya udahlah penting masuk Liga Champions atau apa kali ya. Juara. Gini deh.
MU kalah misalkan lawan siapa gitu. Terus di satu sisi misalkan ada tim lain menang besar yang lumayan terkenal. Berita lebih banyak yang mana? Manchester United. Hiburan kan? Iya. Hibur satu warga. Oke. Ini semua tuh gara-gara apa? Bukan dosa ya. Kelakuan fans United ketika lagi jaya-jayanya ngecekin orang mulu sih. Tapi emang semua orang ada tahap itu. Benar. Gue pas gue SMA juga kerjanya tim gue jago ya. Iya. Tim gue jago ya. Gila. Gampang kayak bangun siap Senin tuh ke sekolah udah pasti juara akhir musim. Iya. Primer udah pasti kan aman nih kan. Benar. Sekarang hari Senin elah konten marah-marah lagi. Konten marah-marah. Ini MU main jelek yang nonton juga masih banyak. Turis mau bikin stadion. 100.000 penonton. Terus dulu. Ya kan udah bayangin. Kalau gue sih orang kayak, wah stadion nih bang. Iya, karena kan itu klub turis ya sebenarnya. Karena 64.000, 68.000, 68 lah. Yang nggak siap untuk menampung fans lokal yang dari Manchester, dari Inggris, sama turis. 100.000 menurut gue buat bisnis tuh bagus. Tapi apa istilah kata nih ya, ketika lo bikin 100.000, masa lo main di papan tengah? Nggak tahu stadion buat apaan nih? Stadion Beneran stadion bukan buat Old Trafford kayak gitu. Enggak, Old Trafford dirobohin, dia bikin stadion baru di Manchester Selatan. Di Jaksel kayak gitu. Iya. Enggak tahu tuh Manchester Selatan sepi enggak ada apa-apa. Tapi ada taman literasinya juga. Ya. Ada ini katanya ada stasiun MRT Tugu ya. Baru ganti nama. Enggak, tapi katanya tuh di Manchester Selatan emang mau dibangun, mau digedein gitu loh. Biar ada ekosistem, ada pekerjaan semuanya. Ya bagus buat bisnis kan. Tapi boleh enggak? Menang dulu. Kayak gini deh, bukan apa ya? Konsisten dulu deh, papan atas itu enak lihatnya kan. Jadi kayak tiap minggu tuh kayak, wah ada nih yang bisa kita percayakan gitu. Tapi sekarang kayak, seru banget kayak ini menggebu-gebu ya. Tapi untung kehidupan lu kayak finansial udah aman bang. Maksud gua kayak lu nggak mikirin itu karena kata siapa cicilan mana Pip? bukan. Maksud gua kalau hidup udah enak, cara bikin balance kita ya ngefans MU. Jadi banyak teman-teman saya hidupnya nggak enak, tetap fans MU. Marah-marah makin masih banyak. Tinggi beneran. Beneran ada. Tinggi beneran. Fans MU itu segala ini lagi, segala lapisan. Segala lapisan. Masyarakat. Gue cuma pengen tahu teman-teman gue yang punya tato MU di mana-mana gitu. Ketika kan kalau misalnya gini, orang pakai jersey MU kalau misalnya habis dibantai atau apa gitu kayak aduh, thanksin lah. Ini tato kan nempel di badan gitu. Iya. Gimana perasaannya? Ada yang di sini MUFC gitu kan. Ada teman gue. Ngakui ini Madura. Madura. MUFC. Manchester United, Madura. Selamat ya dia dari degradasi ya. Selamat. Madura. Betul lah Habib. Itu seru. Nah, ini kayak misalkan tadi kayak Garnacho, kayak iyalah dia jago, cuma kalau secara IQ football masih bisa debatable banget lah gitu. Nah, tapi gue penasaran sama pemain-pemain yang abis keluar dari MU, terus malah kayak nemu dirinya lagi, malah bagus lagi. Rashford dulu sempet jago lah di MU, terus agak kurang pas pindah, sekarang Aston Villa bagus ya. Yeah. Terus juga si Sancho, Sancho di Dortmund kayak gimana, pas ke MU agak aneh, terus sekarang keluar MU bagus lagi. Nah itu masa salah pemainnya tuh kenapa tuh? Fenomena apa tuh di Manchester United? Kalau Sancho bisa didebatin sih, bagus sama bagus orang aneh. Fans Chelsea juga kadang suka kesel sendiri sama Sancho. Tapi pertama mungkin ada beberapa, kalau gue ya, teori gembel gue ya. Pertama mungkin adalah pressure-nya gak segede di Man United gitu. Lo main di Man United kayak misalkan Anthony sekarang bagus di Betis gitu. Anthony muter 360 sekali aja diputar-putar berkali-kali di media sosial diceng-cengin. Memang dia di Betis kalau gitu ada yang peduli. Bukan yang peduli, ada yang notice gitu dan akhirnya bikin memes gitu. Dijualnya tuh tidak terlalu engagement, tidak terlalu besar ketika bermain United. Pertama itu. Kedua, skema formasi. Rashford itu kalau bermain dari build up nggak bisa. Rashford tipe pemain yang harusnya counter attack. Makanya dia gacor banget pas zaman Ole. Ya kan, dia counter attack cepat sama Bruno kan. Ketika dapat pelatih yang mesti build up dari belakang, capek bang. Nggak bisa lihat di di Aston Villa, Emery ketika bermain counter attack sama siapa sih yang dari Asensio, Donny Malen semuanya itu kan semua cepat semua tuh. Transisinya cepat. Nah, Rashford cocok seperti itu. Lu suruh Rashford build up dari belakang, nggak bisa bang. Dia coba pasti dapat bola, passing ke belakang lagi, terus dia bingung mau kemana. Ketika lu suruh Rashford one-on-one sama kiper atau sama pemain, dia jagonya. Dan itu United kan nggak kayak gitu. Sekarang United mainnya adalah cara buka ruang, mencari ruang semua di mana pemainnya nggak bisa buka ruang. Bisanya buka masalah diri sendiri setiap pertandingan.
Tapi ya gitu, itu nggak cocok. Anthony di Real Betis dapat kebebasan. Bener. Beneran dia sama kayak Rashford, dia main yang harus lawan one to one, one on one. Walaupun kita bilang, oh dia kan amat enak, udah tahu dong cara mainnya. Ya tapi pressure-nya beda. Lo kan nggak tahu Anthony di rumah ada masalah belum beli token listrik atau apa gitu kan, bunyi-bunyi, terus atau nggak digampar sama istrinya atau apa gitu, nggak ada yang tahu kan masalah di rumah kan. Dia bebas di Real Betis, mungkin bahasanya juga gampang, nggak ada yang tahu, makanan nyaman gitu kan. Cocok-cocokan juga tuh. Ya masa makan fish and chip mulu kayak di Inggris ya kan. Ya maksud gue kayak ya lebih ke situasinya, ya pertama pressure yang nggak segitu banyak sama skema lebih cocok karena formasi yang dibawa Amorim kan dengan formasi 3 back ini kan formasi yang semua main harus ngikutin sistem, lo nggak bisa berkarya diri sendiri gitu loh. Improv sendiri nggak bisa. Bruno aja awal-awal improv dikeplak gue sama Amorim tuh, karena kan lo nggak bisa segampang itu lepas bola. Ketika bola lepas, pemain lo langsung berantakan di belakang. Maksudnya ngejarnya juga capek kan semuanya. Jadi ya menurut gue ya itu faktor-faktor yang bisa ngebuat pemain United ketika cabut kok kelihatannya lebih bagus gitu kecuali Sancho. Oh, ada kecualinya. Berarti bisa disimpulkan tuh emang pressure engagement ya. Pressure engagement sama sistem juga. Betul. Nah, ini kalau sekarang gue mau nanya tentang pelepasan De Gea nih. Maksud gue dulu kan sistemnya emang masih bukan yang nge-build up, pas Ten Hag kan pengen nge-build up, pas ngelepas De Gea tuh bisa dibilang kesalahan nggak? Dia ngelepas De Gea terus datengin Onana sama Bayindir. Kalau Onana mungkin tipenya beda sama De Gea, tapi gue tuh selalu selalu bilang bahwa United tuh nggak fair karena melepas De Gea gitu aja tanpa dia mencoba untuk head to head sama Onana langsung gitu loh. Oke, kalau misalkan shot stopper De Gea gue akuin jago banget. Lu tuh bisa De Gea lagi kelemar tiba-tiba biar nepis gitu. Iya. Tapi kalau main build up, lo lihat ketika ada De Gea tuh bola nggak pernah nyampe ke. Nah itu contoh ketika Altay Bayindir yang dibantai sama Newcastle. Sama sebenarnya ketika United lawan Arsenal yang menang adu penalti Piala FA, itu tuh semua tertutup sama penyelamatan Bayindir dari penalti. Tapi kalau lo lihat secara statistik ketika Bayindir main, bola tuh nggak pernah nyampe ke pemain United. Semua ke pemain Arsenal. Lawan Newcastle itu bola di pressing sama Joe Linton, sama Bruno Guimaraes, sama Sandro Tonali, itu kan jagal semua di tengah. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu perlunya adalah ya lo perlu shot stopper sama main kiper yang bisa tenang sama distribusi bola dengan baik gitu. Tapi ya gue selalu bilang bahwa ya nggak fair kalau ngebandingin Onana sama De Gea karena nggak pernah satu. Kalau sekarang ngelihat De Gea bagus di Fiorentina, iya itu cara main Fiorentina mungkin nggak build up dari belakang. Gue nggak tahu ya, gue tidak menonton Fiorentina jadi mohon maaf nih, tapi ya Onana dengan segala keajaibannya ya, kalau misalnya dibilang ya De Gea juga pernah melakukan blunder pas semifinal Europa League lawan Sevilla kalau nggak salah deh. Terus pas lawan Chelsea, lawan West Ham ketika United lagi mengejar untuk masuk 4 besar. Final Europa League yang lagi pandemi, yang gue yakin sebenarnya Solskjaer mau mainin Dean Henderson saat itu, tapi dia memilih De Gea karena kalau gue pribadi dia legend lah. Penyelamat United cuy, 4 musim atau 3 musim turut-turut pemain terbaik United, kiper. Iya benar. Itu udah aneh kan. Nah, ya pas penalti 22 penendang kagak ada yang masuk tuh. Bener. Sampai akhirnya De Gea nendang kagak masuk, baru di kiper lawan si Villarreal pas Sevilla gitu yang final. Dulu tuh kalau kita ketinggalan nonton Manchester United masih ada De Gea, pas highlight tuh emang save De Gea semua tuh. Iya. Terbang-terbangannya tuh. Ya, tapi gini, Onana itu kan ketika yang gua aneh ketika dia ngambil Bayindir, ya kan Bayindir tipenya sama kayak De Gea, ngapain mendingan lu ada De Gea dong. Gosipnya adalah itu karena titipan dari sponsor ya Turkish Airlines. Katanya ya, nggak tahu ya gue. Nggak tahu. Tapi ada gitu-gitunya tuh. Ya, tapi maksud gue Onana tuh nyaman karena nggak ada saingan. Iya benar. Sama kayak Garnacho ketika Ahmad cedera, wah lu nggak mungkin nggak mainin gue kan, lu nggak ada pilihan lain nih. Ya main itu. Højlund cedera, makin menjadi hidupnya. Jadi kayak nggak ada saingan, lu nyaman, lu mau main jelek pun tetap dipilih. Dan ketika dia nggak main lawan Newcastle, orang langsung bilang kan dibilang gitu. Itu kan apa gue kata. Tapi gitu. Benar, gue setuju banget, poin harusnya tuh Onana De Gea disandingkan dulu biar kita bisa milih gitu kan. Ini kocak nih permasalahan MU, satu kiper emang beda tipe, yang Onana bisa build up, si Bayindir ini stopper banget gitu. Harusnya FIFA kasih peraturan MU kipernya boleh 2. Biar enggak capek-capek. Boleh 2. Nah itu kiper bang, nih sekarang yang mau datengin nih kan Osimhen banyak yang ngincer juga tuh. MU salah satunya yang ngincer Osimhen.
bisa gak tuh MU datengin Osimhen tapi katanya ada tumbal si Højlund atau Zirkzee. Zigzi. Apa namanya, pertanyaan gue emang punya duit ya buat bayar gajinya Osimhen. Itu aja dulu, karena kan sebenarnya ketika United misalkan nggak main di Liga Champions itu kan pasti pemain ada pengurangan gaji dong. Karena ketika ada klausul kalau lu nggak main Liga Champions lu dikurangin tuh gaji lu berapa persen. Selain nggak dapat bonus buat Manchester United-nya, gaji dikurangin. Gitu, jadi ya biar motivasi main kayak pemain MU juga nggak perlu motivasi deh. Yang penting main aja gue digaji. Gitu, sebagai pekerja ya, dia datang sebagai pekerja aja. Iya sebagai pekerja. Passionnya udah kayak ini ya apa namanya? Datang kantor selesai. Tapi kalau Osimhen datang sih additional bagus buat Man United karena gue selalu percaya dari kan rumornya banyak ya. Delap lah. Tapi kalau menurut gue ketika daripada lu beli Delap, lu punya Chido Obi gitu dari Arsenal yang dibeli gratis. Lu masih punya Højlund pemain muda. Maksud gue ya lu mesti nyari pemain yang Premier League ready gitu loh. Lu ready. Lu tanda gini. Kalau bisa milih lo datang siapa? Harry Kane udah ready. Harry Kane ready. Udah pasti jago. Harry Kane ready udah ngapain. Itu kalau ada misalnya pemain setipe Harry Kane gitu butuh yang kayak gitu yang udah ready, gak perlu adaptasi. Gue pasti bisa dapat minimal 15 gol buat lo semusim gitu. Gak usah pemain-pemain muda lagi gitu. Ya sambil pelan-pelan masukin kayak benerin cara mainnya Højlund yang kadang bola di dia tuh entah di mana. Hilang bang, udah kayak maling jambret di Ciledug, kelihatan hilang tuh. Gak ada tuh coba. Tapi dia di Denmark lumayan ya. Nah itu dia gue juga gak ngerti. Tapi emang pas di Atlanta statistiknya juga nyetak gol juga gak bagus. Dia tuh tipenya yang buat membuka ruang. Tapi terkadang buka ruangnya dia sih buka ruang. Buka masalah lagi bagi United. Nah kalau ya banyak kan misalnya daripada beli pemain muda yang ready aja deh, yang udah kebukti Osimhen terus siapapun itu yang available, Gyökeres lah selalu siapa, tapi maksud gue butuh yang udah Premier League ready, adaptasi nggak usah lama-lama, 10-15 gol semusim, 20 gol semusim. Tapi emang pressure dari Manchester United-nya itu ya yang bikin getar juga. Kalau misalkan ini Bang, Greenwood balik lagi. Nah, kan biasanya habis keluar dari MU bagus main atau kayak Højlund di Denmark bagus main. Jangan-jangan emang harus dimotivasi sama pelatih. Ini kita bukan MU. Tenang aja main. Ini bukan MU. Lu tuh lepas aja. Lu tuh ada bercandaan Man United kok pemainnya pas nendang goblok banget ya. Ketepis bola sama kiper terus ada orang balas gini. Ya lah Bang, kan kalau latihan kipernya Onana, makanya dikira masuk mulu ke gawang. Dikira makanya mereka keren pas lagi latihan mereka pikir mereka keren bisa nyetak gol. Pas di lapangan kok ketepis bola sama kiper. Oh, kiper gue lawannya Onana pas lagi latihan. Bercandaannya. Jadi kayak tapi kalau Greenwood balik, gak tahu sih gue ini kan lebih ke apa ya? Ketika ada Greenwood itu sebenarnya dia tuh pemain serba bisa ya, bisa di kiri, bisa di kanan, cepat, inisiatifnya bagus. Tapi kelakuan di luar lapangannya kan ajaib ya. Kalau nggak salah tuh yang protes tuh banyak. Yang protes banyak, bukan cuma beberapa fans sama tim wanita juga pada protes karena kan dia kekerasan. Kekerasan pacarnya kan gitu kan. Walaupun sekarang udah baikan, udah punya anak juga. Ya dia mungkin di Marseille kembali walaupun katanya ada masalah juga di Marseille. Ya kita nggak tahu, kita doakan yang terbaik buat Mason Greenwood ya. Walaupun masih dipinjemin ini kan. Iya, masih kemungkinan balik tuh masih ada ya. Nah, United butuh uang buat beli pemain. Aduh. Jual Rashford, jual Jadon Sancho, Malaysia, Anthony sama si Greenwood harusnya sih dapat uang ya. Walaupun gue secara pribadi gue masih pengen lihat Rashford balik ke Man United sih. Rashford nih berarti ya diantara bocah kampung Ciledug lagi bocah kampung Manchester Bang. Asli. Tapi emang suka ada-ada aja ya kayak misalkan Greenwood di lapangan bagus, di luar lapangan kurang bagus gitu. Oh dulu kan ada yang legenda Rafael Morrison tuh yang pemain muda United yang jago banget, katanya lebih jago dari Paul Pogba sampai Ferguson aja kaget. Tapi kelakuan di luar lapangan ya begundal. Tapi yang paling gue respect sekarang MU emang Bruno sih. Bruno tuh emang ternyata ngefans sama Xavi Iniesta kan. Makanya pas Pedri melakukan kontrol yang dia komen kan? Iya, diposting di story. Makanya tuh anak-anak MU suruh ngefans sama pemain Barcelona aja. Biar emang kan beda kan levelnya sekarang. Jadi suruh ngefans aja gitu. Gue denger soundtrack Europa League lebih bagus dibanding Liga Champions sekarang kayaknya udah biasa. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?